Pemirsa, sejak Minggu pagi, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dan juga Satlantas dari Jawa Barat Satlantas Polres Subang mulai melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus rombongan SMK Depok di Jalan Raya Ciater Subang, Jawa Barat. Proses olah TKP melibatkan tim Road Accident Rescue, Traffic Accident Analysis yang diturunkan langsung oleh Polda Jawa Barat untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Olah TKP dimulai dari titik bus menabrak minibus hingga bus akhirnya terguling. Tim melakukan sejumlah metode mulai dari pengukuran, pemeriksaan hingga pengambilan gambar 3 dimensi. Pemirsa, Kakor Lantas Polri mengatakan tidak ditemukan jejak rem dari kendaraan yang kecelakaan ini. Di TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut. Ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian. Diduga itu ban kanan, keadaan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Maka kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas, ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Verosa, ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan, ya, dari bekas tumburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut. Anda bisa bayangkan bagaimana semangat dari para siswa SMK ini. Mereka berangkat untuk wisuda, untuk bisa melakukan perpisahan yang mereka harapkan bisa mereka kenang. Tapi apa daya, mereka malah menjalani sebuah malam yang begitu penuh duka. Malam yang juga mengantar nyawa mereka. Malam tragedi kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam kemarin. Tawa yang kita dengar tadinya dari mereka yang di dalam bus menjadi sebuah tangis duka. Kita tentunya berharap bahwa kecelakaan maut ini bisa memberikan pelajaran berharga. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dikoreksi? Malam hari ini kami dudukkan para narasumber untuk bisa mencari tahu bersama-sama apa kira-kira yang menjadi penyebab kecelakaan dan juga apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk mencegah hal seperti ini terjadi kembali. Dan untuk itu kami akan langsung saja mengenalkan kepada Anda para narasumber yang akan memberikan pandangannya dalam perbincangan kita di malam hari ini. Sudah hadir tentunya di samping saya, beliau merupakan Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda, yaitu Mas Kurnia Lesani Adnan. Mas Hani, kita biasa panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga kita sudah kehadiran seorang pengamat transportasi, Ki Darmaningtyas, yang juga memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita secara daring dua narasumber lainnya, yaitu Pak Hendro Sugiatno selaku Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hendro. Selamat malam Mbak Putri Viola, selamat malam Pak Darmaningtyas, Mbak Sani, Pak Wildan. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita, beliau merupakan investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Bapak Ahmad Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wildan. Baik, nanti sebelum kita akan berbincang dan juga akan mendengarkan pandangan dari para narasumber, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan kabar terbaru dari rekan kami Adi Mulya yang saat ini sedang berada di RSUD Subang, Jawa Barat. Ya, Adi Mulya, silakan informasi terbaru dari Anda.
Ya baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang berbeda dengan kemarin, tadi malam maksud kami, di mana keadaan di RSUD Subang maksud kami ini terjadi keramaian yang sangat ramai, dampak dari tragedi naas kecelakaan yang terjadi di Ciater kemarin. Perbedaannya di malam ini memang sehubungan dengan jasad-jasad atau para korban ini telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing. Terdapat 11 korban jiwa yang kemudian telah dipulangkan dari RSUD Subang, dan untuk saat ini memang yang tersisa di RSUD Subang ini hanyalah sang sopir, di mana sopir ini masih dilakukan isolasi di ruang isolasi oleh pihak kepolisian. Untuk bertujuan isolasi ini bertujuan untuk mencari tahu dan mencari data-data yang valid tentang apa yang sebetulnya terjadi. Namun sebelum investigasi dilakukan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, di mana si sopir ini ditaruh terlebih dahulu di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, dan perlu dilakukan pemulihan hingga beberapa hari. Karena memang terkait dengan kecelakaan ini sebelumnya polisi juga mengatakan jika tidak ada jejak rem, namun ini perlu investigasi lebih lanjut, di mana investigasi ini memang dilakukan dari pihak kepolisian, kemudian melibatkan juga Kementerian Perhubungan. Dan sebelum investigasi tersebut berlanjut, dari pihak kepolisian ini menunggu kondisi pulih terlebih dahulu si sopir untuk selanjutnya diadakan penyelidikan lebih lanjut. Jadi untuk saat ini info yang bisa kami kabarkan kepada Anda pemirsa, di Rumah Sakit Umum Daerah Subang ini sudah tidak ada korban. Jadi korban ini sudah dipulangkan ke kediamannya masing-masing yang rata-rata di Depok, karena memang korban ini merupakan siswa-siswi dari SMK Lingga Kencana yang terletak di Depok, yang kemarin pulang dari merayakan acara perpisahan di sebuah tempat hingga setelahnya kemudian terjadi tragedi naas di Ciater hingga menimbulkan 11 korban jiwa, dan lain-lain ada luka ringan dan juga luka berat. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, Adi Mulya, apakah Anda mendapatkan informasi, ada keterangan baru mungkin yang disampaikan oleh pengemudi ini kepada pihak kepolisian sejauh ini? Ya Putri Viola dan juga pemirsa, sehubungan dengan itu sebetulnya tadi pagi juga dari pihak sopir ini sempat berbincang dengan TV One sebelumnya. Namun untuk saat ini sebelumnya berbincang jika ia merasakan memang remnya ini bermasalah hingga terjadilah kecelakaan dan juga penabrakan kepada tiang. Namun untuk saat ini dari pihak sopir ini belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, karena yang tadi saya katakan kepada Anda, jika posisinya si sopir ini masih berada di ruang isolasi yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Subang ini bertujuan untuk memberikan pemulihan lebih lanjut. Pemulihan ini dikatakan bisa memakan waktu berhari-hari sebelum nantinya dari pihak sopir ini akan dibawa ke Polres Subang yang nantinya akan dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Karena memang kita ketahui bersama Putri Viola, dalam hukum mengenal asas presumption of innocence, di mana praduga tak bersalah. Dalam hal ini juga kita meskipun ada pendapat-pendapat remnya kemudian tidak berfungsi, tapi perlu dari pihak kepolisian ini melakukan penyelidikan lebih lanjut, melibatkan pihak-pihak yang terjadi, yang mana ini merupakan supir dari tragedi naas yang terjadi di Ciater Subang tadi malam. Untuk sementara demikian Putri, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik Adi Mulya, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan dan juga kabar terbaru dari sana. Selamat menjalankan tugas kembali Adi Mulya. Dan kita akan langsung saja mulai perbincangan. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Pak Hendro yang kami juga sudah kenalkan tadi di awal. Pak Hendro, yang kita tahu memang bahwa bus yang terlibat kecelakaan ini tidak memiliki izin angkutan. Kemudian juga kami dapatkan data disampaikan juga tentunya oleh Kementerian Perhubungan bahwa status lulus uji berkala ini telah kadaluarsa sejak 6 Desember 2023, Pak Hendro. Bagaimana kemudian ini bisa terjadi, Pak Hendro? Masalah pengawasan ini seperti apa? Terima kasih Mbak Viola. Memang betul bahwa ini bus dulu itu awalnya dari Pekanbaru terus ke Wonogiri ya. Memang izinnya PT Jaya Guna HG itu bis AKDP bukan akap, dan tidak ada izin pariwisatanya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ini tidak ada uji kendaraannya. Kirnya itu memang sudah mati bulan Desember tanggal 6 2023. Bagaimana pengawasannya, bahwa uji berkala itu ada di
kabupaten dan kota di tingkat 2. Ya. Itu pengujiannya yang menjadi tanggung jawab di pemerintah daerah. Aturan-aturan tentang uji kendaraan itu semua sudah lengkap, tidak ada yang tidak yang lubang, semua sudah ada. Tinggal bagaimana mekanisme pengawasannya. Jadi di daerah seharusnya sudah bisa mengawasi tentang berapa jumlah kendaraan yang wajib uji dan berapa yang tidak melaksanakan wajib uji. Itu yang data-datanya itu yang harus dipunyai, dan dari Kementerian dari Perhubungan Darat kami juga sudah membuat aplikasi atau program dengan e-Blue, itu tuh pengawasan uji kendaraan di seluruh daerah. Ya. Pengawasan untuk uji itu terus kita lakukan sebenarnya. Seperti kemarin waktu Lebaran juga semua kita melakukan ram cek untuk semua kendaraan. Ini masalahnya adalah karena semuanya dilakukan oleh manusia. Masalahnya adalah kenakalan daripada pengusaha. Bagaimana untuk mengambilkan efek jerah daripada para pengusaha-pengusaha angkutan ini? Tegakkan hukum. Jadikan dia tersangka. Gitu. Kalau selama ini para pengusaha yang nakal-nakal seperti ini tidak pernah dijadikan tersangka, ya seperti ini terus akan terjadi. Baik. Itu yang penting gitu. Dan bukan hanya pengusaha aja, petugas uji kir yang tidak melakukan pengujian sesuai dengan aturan, apalagi kirnya bisnya tidak datang atau kendaraan tidak datang tapi keluar uji kir, itu jadi dipidanakan gitu. Jadi saya mohon aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, apa yang punya kewenangan, tangkaplah petugas-petugas uji kir yang memang tidak melaksanakan dengan baik. Mudah itu seperti dengan menembak binatang di kebun binatang itu. Kalau itu semuanya ditegakkan dengan penegakan hukum yang keras, itu saya yakin aturan-aturan yang sudah kami keluarkan itu akan dijalankan dengan baik gitu. Iya. Saya kira itu. Artinya Pak Hendro, selama ini tidak ada penegakan hukum yang cukup kuat kepada dua pihak, para pengusaha angkutan yang nakal dan juga para petugas kir yang nakal, begitu Pak Hendro. Sejauh ini sebenarnya seperti apa di lapangan? Kok begitu leluasa para pihak ini Pak Hendro? Ya begini, untuk petugas kir kami melakukan penegakan secara internal, yaitu kami kan petugas kir itu sertifikasinya saya yang mengeluarkan. Ketika dia tidak menjalankan sertifikasi dengan baik, saya cabut, saya sidang kode etik, dia tidak boleh menduduki jabatan atau tugas di uji kir. Itu secara administratif sudah kami kerjakan. Bagaimana untuk pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha itu? Di pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan itu waktu itu ada catatan di situ bahwa pengusaha angkutan itu wajib berizin. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 55 Undang-Undang pasal 308 itu dicabut. Itu juga kemarin sudah kami diskusikan. Kenapa ini bisa dicabut, di mana titik kewenangan saya untuk melakukan pengawasan. Itu kan menjadi problem juga gitu. Ya. Itu sudah kami mengambil langkah-langkah untuk bagaimana kok 308 dicabut sebagai alat kontrol kami kepada para pengusaha yang tidak memperpanjang izin atau KPS itu. Ada banyak yang data-data yang kami punya berkaitan dengan masalah tidak patuh terhadap KPS itu sangat memprihatinkan gitu. Hampir 47% itu sudah tidak mengurus KPS lagi. Nah, itu kan kami juga tapi tetap kami melakukan pengecekan rutin, kami lakukan pengecekan, tapi perusahaan-perusahaan yang nakal seperti ini kan izin nggak ada, izin trayeknya nggak ada, kirnya nggak menjalankan tuh, tapi posisinya bisa sampai ke Jakarta gitu. Ini kan bis ini kan lagi parkir di Jakarta ini kejadiannya. Betul. Jadi ada 3 bis yang disewa itu, yang salah satunya ini yang bandel, yang brengsek ini, ya ini yang di Jakarta ini gitu. Saya sudah kalau sekolah tegakkan aturan, pengusahanya jangan tersangka gitu. Nah itu dia.
Pak Hendro, Itu kita clear itu. ya, kita tahan dulu sampai di sini Pak Hendro. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi untuk bisa menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Tapi tadi Mas Hani, aplikasi pengawasan sudah ada. Tapi kemudian ada hal-hal mungkin yang mempersulit ini bisa tegak. Selain adalah pihak pengawasnya sendiri di daerah, tapi juga ada masalah undang-undang peraturan dan sebagainya. Nanti Mas Hani berikan catatan mengenai hal ini, tapi setelah jeda kami segera kembali.